Pada tahun 2016 lalu, seorang gadis cantik bernama Vina dan juga kekasihnya yang bernama Eki, mereka berdua ini asal Cirebon. Mereka harus kehilangan nyawa secara tragis guys, setelah dikeroyok oleh sekelompok geng motor. Nah, total pelakunya tuh ada 11 orang, 8 orang udah tertangkap dan udah dijatuhi hukuman. Tapi 3 orang pelaku yang lain masih buron dari tahun 2016 sampai sekarang belum juga tertangkap guys. Nah, kasusnya Vina ini sempat tenggelam atau kayak redup gitu ya guys, dan kembali viral lagi di tahun 2024 ini setelah kisahnya Vina ini diangkat menjadi film di layar lebar. Nah, malam ini kita bakal rangkum kisahnya Vina dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Buat tahu kisah lengkapnya langsung aja ya kita rangkum bareng isi Google. Vina Dewi Arsita, dia merupakan seorang gadis asal Cirebon, kelahiran tanggal 16 Januari tahun 2000. Jadi ketika kejadian Vina tuh baru berusia 16 tahun ya guys, dan dia ini masih duduk di bangku kelas 2 SMK. Nah, ayahnya Vina ini bernama Wasnadi, dia merupakan seorang nelayan. Sedangkan ibunya bernama Sukaesih, dia ini pernah bekerja sebagai TKW di Malaysia. Nah, Vina ini merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Nah, walaupun keluarganya Vina itu pas-pasan ya guys, tapi Vina tuh punya cita-cita yang tinggi. Dia tuh pengen jadi model dan keluarganya tuh ngedukung banget cita-citanya Vina ini. Nah, Vina tuh ibaratnya kayak anak kesayangan lah guys di keluarga. Ya, anak bungsu, perempuan, cantik, manja. Tapi sayangnya akhir hidupnya Vina ini tragis banget ya guys. Kita masuk ke awal kejadiannya guys ya. Jadi Vina tuh punya seorang kekasih atau pacar ya guys, namanya Muhammad Rizky Rudian atau sering dipanggil Eki. Nah, Eki ini merupakan anggota geng motor. Dia tuh sering ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong sama temen-temennya. Dan kalau ngumpul, si Eki ini sering ngajak Vina. Nah, singkat cerita, ada temennya Eki, anak geng motor juga, yang jadi suka lah sama si Vina ini. Karena Vina ini kan memang parasnya tuh cantik banget guys, menarik banget deh. Nah, si Egi ini yang suka sama Vina mulai ngedeketin Vina. Tapi Vina tuh menolak, awalnya dengan baik-baik ya, karena si Vina ini kan udah punya pacar ya guys. Tapi si Egi tuh kayak terus-terusan aja ngedeketin Vina, bahkan sudah sampai berani megang-megang si Vina ini. Akhirnya Vina pun lepas kendali, dia nolak Egi dengan cara yang kasar. Nah, kabarnya Vina itu sampai ngeludahin si Egi pas nolak si Egi ini. Nah, si Egi ini pun jadi dendam sama Vina. Kita masuk ke kisah di malam kejadian ya guys. Jadi malam itu malam Minggu, tanggal 27 Agustus 2016. Jadi Vina tuh izin lah ke ayahnya untuk pergi sama Eki. Jadi mau malam mingguan lah gitu ya guys. Nah, ternyata Vina itu pergi naik motor nih sama Eki dan juga anggota geng motornya Eki. Nah, mereka ini menikmati malam kota Cirebon ya guys ya. Sampai tiba jam 10 malam, jalan tuh udah sepi. Vina, Eki dan teman-temannya ini melintaslah di depan SMP Negeri 11 Kali Tanjung, Cirebon. Nah, di situ tiba-tiba aja Vina, Eki dan teman-temannya tuh diserang sama satu kelompok geng motor. Jumlahnya tuh banyak guys, mencapai 11 orang. Mereka tuh ngelemparin Vina dan juga teman-temannya tuh pakai batu. Nah, karena nggak mau cari ribut, akhirnya Vina, Eki dan teman-temannya tuh mutusin buat tancap gas aja kabur gitu ya guys. Nah, Vina tuh sama Eki dan teman-temannya akhirnya mencar lah. Nah, ternyata guys, geng motor ini yang tadi nyerang, mereka tuh cuman ngincer Vina sama Eki aja. Ketika Vina sama Eki itu nyebar sama teman-temannya, yang dikejar balik cuma motornya Vina dan Eki aja. Sampai singkat cerita,
Vina dan Eki ini ketangkep lah ketika mereka berada di flyover Kepompongan. Di situ motornya Eki tuh dipepet, terus kayak dipukul pakai bambu sampai akhirnya motornya tuh jatuh. Di situ Vina tuh langsung pingsan. Vina langsung ditutup matanya, diikat. Eki itu dipukulin pakai bambu dan mereka berdua pun ditangkap, guys. Setelah Vina dan Eki ini ditangkap ya guys di flyover Kepompongan tadi, mereka tuh dibawalah sama geng motor ini ke sebuah lahan kosong yang berada di Jalan Perjuangan di dekat SMP Negeri 11 Kali Tanjung. Nah, lokasinya tuh emang bener-bener sepi banget guys, jadi nggak ada orang yang lewat, nggak ada orang yang lihat. Secara juga memang udah larut malam banget guys. Nah, di lahan kosong inilah Vina dan Eki dieksekusi guys. Jadi Vina ini kondisinya matanya kan masih tertutup ya guys. Dia itu diperkaos ya guys sama Egi dan juga temen-temennya secara bergantian di depan Eki pacarnya guys. Dan si Eki ini dipukulin sama 11 orang ini pakai bambu sampai si Egi ini udah bener-bener gak berdaya. Dan akhirnya Egi ini pun gak bisa bergerak lagi ya guys, udah lewat. Nah, Vina tuh kan langsung kayak berusaha buat ngebuka tutup matanya, jadi dia tuh bisa ngelihat pelaku. Nah, di sini para pelaku mulai panik karena Vina kan jadi tahu ya siapa aja nih pelakunya. Nah, disitulah Vina akhirnya dianiaya juga guys. Dan pelaku utama yang menganiaya Vina ini adalah ya si Egi yang emang udah dendam kesumat banget kan sama Vina. Vina ini tangannya dipukul guys sampai remuk, kakinya itu dilindas menggunakan motor. Dan terakhir setelah Vina itu lemas, dia tuh dipukul kepalanya menggunakan sebilah balok. Nah, setelah mereka menyadari nih kalau Vina dan Eki ini udah nggak bernyawa, mereka langsung panik guys, dan mereka pun langsung berusaha lah merekayasa nyari cara gitu buat menghapus jejak kejahatan mereka. Dan di sini dibuatlah Vina dan Eki ini seolah-olah mengalami kecelakaan motor. Vina dan Eki yang tadi udah nggak bergerak lagi, mereka tuh dibawa lah sama kelompok geng motor ini balik ke flyover Kepompongan, tempat awal mereka ditangkap. Nah, flyover ini kondisinya memang luar biasa sepi guys, nggak ada sama sekali orang, sampai mereka tuh bisa merekayasa kejadian di sana guys. Nah, di situ Vina sama Eki itu dibuat seolah-olah kecelakaan motor tunggal. Mereka ditaruh di pinggir jalan, diposisikan kayak kecelakaan, motornya juga ditaruh di situ, trotoarnya juga dibikin seolah-olah kayak ketabrak gitu lah ya guys. Nah, setelah itu ditinggal lah. Dan keesokan harinya di tanggal 28 Agustus 2016, Vina dan Eki ini ditemukanlah oleh warga yang melintas dan dikira mereka ini mengalami kecelakaan motor. Nah, keesokan paginya ini ada seorang laki-laki lah yang datang ke rumah keluarganya Vina dan ngabarin kalau Vina ini mengalami kecelakaan. Nah, nantinya diketahui ya guys kalau orang yang datang ini ternyata adalah salah satu dari pelaku. Nah, ayah dan juga kakaknya Vina langsung lah datang ke rumah sakit. Di situ Vina tuh udah sekarat guys, tapi ternyata Vina tuh masih hidup loh. Dia udah sekarat tapi masih hidup. Nah, diangkat sama ayahnya. Vina tuh kayak mau ngomong sesuatu tapi emang udah nggak bisa guys karena udah kritis banget. Dan akhirnya Vina pun berpulang di pelukan ayahnya. Sedangkan Eki dia tuh udah nggak ada, udah lewat ya guys, dari di trotoar itu dia udah nggak ada. Setelah itu ayahnya Vina ini sempat ngecek lokasi kejadiannya kecelakaan ya guys. Dan setelah dilihat memang tanda-tanda kecelakaannya tuh kayak nggak parah gitu. Sedangkan kondisinya Vina ini itu kan parah banget ya guys. Nah, setelah itu ayahnya Vina juga mintalah buat ngeliat motor yang dipakai ketika kecelakaan sama Vina dan Eki. Nah, di sini makin curiga ya guys, karena motornya tuh nggak rusak parah, nggak yang hancur, cuman kayak lecet dikit aja. HP-nya Vina juga nggak kenapa-napa, masih mulus ya guys.
Dan neneknya Vina yang memandikan jenazahnya Vina juga ngeliat kalau luka-luka di tubuh cucunya tuh parah banget. Mereka tuh jadi curiga ya guys, apakah benar nih anaknya kecelakaan. Tapi ya ketika itu kecurigaan-kecurigaan tersebut tuh kayak cuman ditelan sendiri aja ya guys, karena memang gak ada bukti. Dan kayak mereka tuh ya, keluarganya Vina berusaha buat positive thinking aja lah gitu ya, berusaha mengikhlaskan anaknya. Tapi 3 hari setelah Vina ini dikuburkan, tiba-tiba aja temennya Vina yang bernama Linda itu kerasukan arwahnya Vina. Dan arwahnya Vina tuh menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi diceritain secara detail guys, kayak gimana kejadiannya. Jadi arwahnya tuh bilang kalau dia tuh gak kecelakaan, tapi memang dianiaya oleh Egy. Sampai nama pelakunya tuh disebutin loh guys ya. Nah setelah itu kakaknya Vina langsung ngerekam lah ketika si temennya Vina ini, Linda, lagi kesurupan dan arwahnya tuh lagi nyeritain lah kejadiannya. Dan kakaknya Vina ini langsung datang ke kantor polisi lagi dan melaporkan kecurigaan yang keluarganya rasakan gitu, dengan bawa bukti HP-nya Vina yang gak rusak, foto motornya yang gak rusak, dan juga hasil rekamannya. Nah setelah itu akhirnya penyelidikan pun dimulai kembali guys. Pakai balok gede dipukul, tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul. Kita masuk ke proses penangkapan para pelaku ya guys. Nah jadi ternyata polisi ini guys dari awal tuh memang udah curiga kalau ini tuh kayaknya bukan kasus kecelakaan biasa. Tapi karena memang belum ada bukti, polisi tuh jadi nggak ngomong apa-apalah ke pihak keluarga. Tapi ternyata polisi tuh memang udah mulai nyelidikin secara diam-diam. Nah setelah kakaknya Vina ini ngasih laporan lagi, terus juga ditambah ada laporan dari temennya Eki tadi, akhirnya dibuka lagi lah, diselidiki lagi lah kasus ini. Polisi datang ke lokasi kejadian, mulai cari-cari info. Nah awalnya tuh nggak ada lah saksi di lokasi kejadian yang mau ngasih keterangan, sampai akhirnya ada seorang pedagang sate di lokasi kejadian yang berani untuk ngasih keterangan ke polisi. Dia tuh bilang di malam itu memang ada satu pemotor yang kayak dikerubutin gitu guys sama satu geng motor, dan dia juga nih ngasih tahu lah lokasi atau markasnya si geng motor ini. Nah polisi langsung bertindak cepat, langsunglah menggerebek markas si geng motor ini, dan di sana langsung ditangkap 7 orang geng motor yang lagi mabuk-mabuk ya guys ya. Mereka diamankan ke kantor polisi dan juga akhirnya ditambah ada 1 orang lagi yang diamankan, jadi total ada 8 orang. Nah mereka tuh awalnya nggak ngaku gitu ya. Setelah disita handphone ya, dari situ ketahuan lah kalau memang mereka ini benar pelaku dari penganiayaan Eki dan juga Vina ini. Nah setelah mereka ini akhirnya disidang, mereka ini dijatuhi hukuman yang berat ya guys. Tapi sayangnya hanya 8 orang ini aja guys yang tertangkap dan dijatuhi hukuman. 3 orang lain tuh masih buron, hilang, nggak tahu keberadaannya di mana. Nah yang 8 orang ini guys, 7 orang dijatuhi hukuman seumur hidup, sedangkan 1 orang lagi dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena ketika itu dia masih di bawah umur ya, baru 16 tahun. Nah kenapa hukumannya berat banget ya guys? Karena emang para geng motor ini ketika itu tuh bener-bener udah meresahkan masyarakat sekitar, dan apa yang mereka lakuin tuh keji banget guys. Kan bener-bener mereka dengan sadar menghilangkan nyawa 2 orang, bahkan di perkaos tadi ya guys. Dan juga selama persidangan mereka ini tuh nggak mau mengakui perbuatan mereka, berbelit-belit, bahkan nggak menunjukkan rasa penyesalan. Dari 11 orang pelaku, 8 orang ini tadi kan udah tertangkap dan udah dijatuhi hukuman ya guys ya. Tapi 3 orang ini masih buron sampai dengan saat ini guys. Padahal 1 orang nih yang tadi hukum 8 tahun udah keluar loh guys ya. 3 orang ini masih buron. Padahal salah satu dari 3 orang yang buron ini adalah
otak pelakunya guys, otak dari kejahatan ini yaitu dia. Nah 3 orang DPO ini adalah Perong alias Peggy alias Egy. Nah ini ya si otak pelakunya tadi ya guys, yang saat ini tuh berusia 30 tahun. Yang kedua Andi yang berusia saat ini 31 tahun. Dan yang ketiga Dani yang saat ini berusia 28 tahun. Nah inilah tugasnya netizen ya guys, dicari nih, kita kulik gitu siapa sih 3 orang ini. Sekarang kita masuk ya ke cerita gimana sih kisahnya Vina ini bisa sampai diangkat ke layar lebar. Nah jadi pada tahun 2023 lalu pihak dari The Company ini mendatangi kediaman keluarganya Vina almarhum ya guys. Mereka ini nyampein lah keinginan mereka dan minta izin gitu supaya diperbolehkan mengangkat kisahnya Vina ini jadi film layar lebar. Nah awalnya keluarganya Vina itu menolak gitu guys ya, nggak mau, mereka ya nggak mau buka luka lama, udah 8 tahun juga kan kasusnya gitu. Tapi setelah memang dibujuk ya beberapa kali pihak di company itu datang, akhirnya keluarganya Vina ini menyetujui, setuju ya guys ya. Kalau kata ayahnya Vina, kenapa akhirnya mereka setuju? Karena guys memang masih ada 3 pelaku yang merupakan otaknya gitu dari kejahatan ini gitu ya, yang memang bener-bener sadis gitu ke Vina, itu belum tertangkap sampai sekarang. Pihak keluarga udah mengupayakan segala cara ya guys, udah lapor polisi juga memang nggak ada kelanjutannya, kalau mereka nyari sendiri juga nggak bisa. Jadi memang harapannya dari film ini tuh bisa ketangkep. Dan memang ya ibunya Vina yang ketika kejadian itu lagi bekerja di Malaysia ya guys, dia itu bilang pengen banget ngeliat muka pelakunya, mukanya aja loh guys. Jadi keluarganya Vina tuh sampai saat ini ngeliat muka pelaku 3 orang ini dan juga terutamanya si Egy itu belum pernah guys. Kakaknya Vina ini bahkan pernah datang ya ke penjara gitu buat nemuin 8 orang tersangka lain, minta datanya 3 orang ini, minta fotonya si Egy, tapi nggak ada yang ngasih. Bener-bener keluarganya Vina itu jadi clueless banget, gak tahu tuh muka pelakunya kayak gimana. Nah, akhirnya mereka jadi setuju lah guys. Dan ternyata bener aja ya, setelah film karya sutradara Anggi Umbara ini tayang ya dengan judul Vina Sebelum 7 Hari, kasus ini langsung boom naik lagi guys, dan kemungkinan buat tertangkapnya 3 tersangka ini jadi lebih besar ya. Oke, sekarang kita cerita sisi lain dari kasusnya Vina Cirebon ini ya guys. Nah fakta pertama, ternyata ibunya Vina yang ketika kejadian anaknya kehilangan nyawa ini, ternyata dia tuh masih berada di Malaysia karena memang lagi bekerja sebagai TKW ya guys. Dan ibunya Vina itu baru bisa pulang ke Indonesia 40 hari setelah Vina ini meninggal dunia. Nah yang kedua, Eki, kekasihnya Vina yang juga jadi salah satu korban, itu ternyata ayahnya adalah seorang polisi ya guys. Nah netizen kan sempat kayak kemana nih, kayak nggak ada kabar gitu keluarganya Eki gitu, apakah nggak berusaha buat mencari 3 pelaku yang masih kabur tadi. Nah baru-baru ini ayahnya Eki itu naikin sebuah video klarifikasi kalau mereka tuh ya nggak diem, ya masa iya anaknya nyawanya hilang tapi mereka diem aja gitu guys ya. Tapi memang keluarga Eki ini nggak mau tampil di media, tapi ayahnya itu menegaskan kalau dia ini juga memang berusaha buat mencari 3 orang yang masih DPO. Bahkan ayahnya Eki ini berperan dalam penangkapan 8 orang yang pertama tertangkap tadi itu loh guys. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar. Fakta selanjutnya nih ya guys, Linda, sahabatnya Vina yang tadi kerasukan arwahnya Vina itu loh ya guys di awal. Nah saat ini Linda itu nggak diketahui keberadaannya. Dia tuh kayak hilang dari kota Cirebon, nggak tahu keberadaannya di mana.
Nah, kabarnya ini ya guys ya, kemungkinan Linda tuh mengetahui kejadian ini karena Linda itu jadi salah satu orang yang ikut konvoy sama Vina dan Eki di awal tuh yang mereka diserang, tapi akhirnya kan terpisah. Nah, bahkan kabarnya Linda ini sempat bilang ke Vina supaya jangan pulang bareng sama Eki ketika kejadian hari itu. Tapi siapa yang tahu ya guys, semoga Linda ini bisa ketemu dan ngasih keterangan ya. Fakta selanjutnya, ternyata keluarganya Vina ini guys, ketika syuting film Vina sebelum 7 hari ini dilakukan gitu ya, mereka tuh sempat didatangi sama oknum tertentu yang nggak mau disebutin gitu siapa. Nah, oknum itu kayak mempertanyakan atau kayak ngelarang lah secara halus gitu ya, ngapain sih gitu ya sampai dibuat film gitu. Nah, tapi oknumnya ini nggak mau disebutkan guys siapa. Nah, selanjutnya fakta yang terakhir ya guys, Hotman Paris, pengacara kondang Indonesia, pada tanggal 16 Mei 2024 lalu itu sudah bertemu dengan keluarganya Vina, dan Hotman Paris di sini memang berkomitmen buat membantu mengusut kasusnya Vina ini. Bahkan Hotman Paris itu minta kepada Kapolri supaya benar-benar menangani kasus Vina ini sampai selesai loh guys. Semoga ya benar-benar ada titik terang supaya clear, jelas, tuntas kasusnya. Oke guys, sekian cerita kita malam ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Nah, terakhir kita berdoa ya guys untuk Vina dan juga Eki, semoga diampuni dosa-dosanya dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 orang pelaku yang belum tertangkap bisa segera tertangkap ya guys dan diadili supaya keluarga itu bisa mendapatkan keadilan. Nah, sampai ketemu di video aku selanjutnya dan bye bye.